Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ayah Bunda untuk kehadirannya. Wali murid PAUD IT Al-Musin yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan dari kami parenting pada pagi hari ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, dengan sehingga kita bisa berkumpul di acara parenting pada pagi hari ini dengan mengusung tema meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak usia dini. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat inti acara, yang keempat lain-lain, dan yang keenam penutup. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat dapat memperlancar acara pada pagi hari ini. Allahumma amin. Acara yang kedua yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda perwakilan dari TKP. Kepada Ananda semua dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi
nuqati'uka fala tamsa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atil dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan yang meriah bunda-bunda untuk anak-anak kita. Alhamdulillah sudah hampir separuh ya untuk menghafal di juz 30 ini. Barakallah. Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini tadi dapat menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan kepada Ustadz Umar Sanusi selaku pemimpin atau ketua Yayasan Bina Umat Al-Muslim. Kepada beliau Ustadz Umar Sanusi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, ibu-ibu, wali murid TKID Al-Muslim yang saya hormati, kepada guru dan karyawan TKID Al-Muslim yang saya hormati, pertama, ahlan wa sahlan bihulurikum, selamat datang atas kehadiran panjenengan. Pagi ini acara parenting, saya selaku ketua yayasan ya menyampaikan selamat untuk berparenting. Nanti salah satu parenting itu adalah bagaimana kita semua bisa memahami tentang
yaitu keluarga. Sambutan saya hanya ingin memberikan satu pemahaman dasar bahwa hadirnya anak-anak soleh itu adalah ya pasti, karena harus kita sadari bahwa Allah beri rezeki pada kita itu ada 4. Ya, saya ulang lagi. Pertama apa? Rezeki dalam bentuk al-amwal, harta. Ya, harta, ya duit. Wadzalika adna rezeki. Harta itu termasuk rezeki yang paling rendah. Sehingga harta itu semua orang dikasih harta. Orang Islam dikasih harta, orang kafir dikasih harta, semuanya Allah berikan. Kenapa? Karena rezeki harta itu adalah rezeki yang paling tinggi. Yang kedua, rezeki yang kedua sebutannya adalah al-afiyatu, kesehatan. Wadzalika a'la rezeki, sehat itu adalah rezeki yang tinggi. Ya, nanti ada yang tanya, ibu-ibu saya tanya, panjenengan duwite sithik ning sehat karo duwite akeh ning lara-lara pilih ndi? Pilih apa? Oh, itu tidak ada pilihan. Yang ada itu duitnya sithik ning sehat karo duitnya akeh lora-loro. Kalau saya pilihnya apa? Yang penting sehat. Terus yang ketiga, rezeki yang ketiga itu apa? Rezeki yang ketiga itu sebutannya adalah ya setelah al-afiyah, yang ketiga itu adalah sholihul abna, punya anak-anak soleh, itu adalah rezeki. Ya, saya oleh Allah diberikan anak 5. Ya, alhamdulillah yang hafal Quran 6. Bukan 6 lebih. Kenapa kok oke saya hafal Quran bangane anak ini? Karena mantu saya juga hafal Quran. Ya, karena apa? Sholihul abna itu penting. Nanti saya doakan mudah-mudahan putra-putri panjenengan yang bergabung di TKIT menjadi anak soleh solehah. Ya, yang penting solehnya dulu. Kalau masalah profesi, masalah gawean, itu nanti kalau anak-anak kita sudah besar, sudah kuliah, baru kita bicara masalah profesi. Maka dalam sambutan saya ini saya tekankan tentang sholihul abna. Yang pentingnya anak itu soleh. Ya, kok jadi dokter ya ora apa-apa. Dokter sing soleh, solihah. Ya, jadi guru sing soleh, solihah. Karena rezeki anak soleh itu termasuk hakul rezeki. Itu rezeki yang paling hak, yang paling tepat. Terus yang keempat rezeki itu apa? Yang keempat rezeki itu adalah al-amalu biridho illahi ta'ala. Kita bisa beramal dengan berbuat sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah disebutnya a'dhamur rezeki, rezeki yang paling besar. Saya tanya,
panjenengan duwe anak di sekolah di Al-Musin, itu kira-kira loh dapat pahala enggak? Dapat pahala betul? Ya. Berarti jenengan bergabung di TKIT Al-Musin itu termasuk apa? Aghamur rizki. Panjenengan sudah mendapat rezeki yang paling besar. Ya. Allah monggo saudara-saudara yang dirahmati Allah, betul-betul ya kita ini seperti sebuah kapal besar namanya Al-Musin. Di dalamnya ada TKIT, ada SDIT, ada SMPIT, ada pondok pesantren. Kalau kita tawar monggo panjenengan ojo ngantek merasa piye-piye, tapi yang jelas kami berusaha dengan sekuat tenaga, bagaimana dengan usaha, dengan doa, agar anak-anak kita menjadi anak soleh solih. Begitu saja ya sambutan dari saya. Karena apa? Ada satu doa, monggo saya ajarkan doa biar anak-anak kita itu menjadi anak yang baik. Yuk kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu li rabban. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari memiliki anak yang menjadikan orang tuanya seperti budak. Hati-hati ya, ini doa ini biar kita terhindar punya anak-anak yang menjadikan orang tuanya seperti budaknya, seperti pembantunya. Ibu-ibu, sekarang banyak enggak anak-anak yang menjadikan orang tua itu seperti pembantu? Banyak enggak? Ibune Saisa, anak wedok SMP, SMA ora gelem ngewangi enten ngono. Ada enggak? Ibune nyapu-nyapu, anake ra ngewangi enten mboten? Oke napa sithik? Kathah napa kabeh? Ya, generasi no, generasi set. Itu generasi set itu dari kata apa? Keset. Maksud gampang dihapus ya. Sekarang ini adalah generasi set. Anak-anak kita ini ora diatur, nek ora diarahke, nek ora dididik ke yang tepat, nanti anak-anak kita menjadikan orang tua itu hanya seperti budaknya, seperti pembantu. Coba, kalau kita jadi pembantu orang lain, itu disuruh-suruh, tapi setiap bulan gajian. Nenek disuruh-suruh anak dhewe kuwi kira-kira setiap bulan gajian apa malah menedit. Kan ya lucu. Sudah ya, satu doa ini saja. Nanti kalau doa yang minta yang baik-baik itu ya. Itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Tapi doa yang tadi saya ajarkan itu agar kita terhindar anak-anak yang tidak tahu aturan dadeke wong tua kaya kita. Jadi hadisnya riwayat Imam Al-Hakim. Sudah hafal belum? Ya baleni bisa kas. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu li rabban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai anak yang menjadikan orang tuanya seperti budaknya.
Ya, saya kira sambutan saya tidak usah banyak-banyak. Selamat ya nanti berparenting, belajar bagaimana mengatur keluarga yang baik. Sekali lagi saya doakan mudah-mudahan putra putri panjenengan yang bergabung di Al-Musin ini, baik di TK-nya, di SD-nya, di SMP-nya, di pesantrennya, semua ya diberikan yaitu sebagai anak-anak soleh, solihah. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan sukses dunia, sukses akhirat. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustadz Umar Sanusi yang telah memberikan sambutannya dan memberikan doa kepada kita semua agar diberikan anak yang berbakti kepada orang tua, yang tidak menjadikan orang tuanya itu seperti budak ya ayah bundanya. Allahumma amin. Untuk sambutan yang kedua dari Kepala PAUD IT Al-Musin kepada Ustadzah Robi Siti Nurjana SPDI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihil nusur. Alhamdulillah, kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diringankan langkahnya untuk bersama-sama dalam rangka acara sekolah yaitu parenting. Mudah-mudahan langkah panjenengan semuanya termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita junjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita, sebagai uswatun hasanah kita hingga akhir zaman nanti. Yang pertama kepada sesepuh Yayasan Bina Umat Al-Musin, beliau Ustadz DRS Haji Umar Sanusi yang kami hormati, kepada narasumber Ustadz Muhammad Habib LC yang kami hormati, kepada para ustadzah PAUD IT Al-Musin yang kami banggakan dan yang kami hormati pula. Dan tidak lupa kepada Bapak Ibu wali murid yang dimuliakan Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan Allah dalam acara parenting dengan tema meneladani pendidikan ala Rasulullah. Itulah merupakan tema di mana bahwa visi kami adalah bagaimana agar anak didik kita semuanya itu terbentuklah, terciptalah
anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang robani. Nah, untuk itu makanya karena kita melihat fenomena yang ada, ya, gejala yang ada, bagaimana prihatinnya pada saat zaman sekarang, ya, zaman apa ya, zaman alpha atau zaman Z seperti itu, sehingga dunia sudah dipenuhi dengan HP. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan kami, dan bagi anak-anak usia dini itu adalah sangat membawa manfaat yang kurang tanpa ada pendampingan dari Bapak Ibu semua, pendampingan dari para pendidik semuanya. Nah, untuk itu kami setuju atau sepakat kalau tema bagaimana pendidikan ala Rasulullah atau pendidikan yang dicontohkan oleh Rasulullah kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak sekali kekurangannya, baik sambutan, baik suguhan, dan baik tempat masih seperti biasa-biasa saja. Belum kita tempatkan di yang mungkin nyaman seperti itu, tapi insya Allah dengan apa yang ada tidak akan mengurangi rasa konsentrasi kita semuanya ketika nanti untuk bersama-sama belajar. Yang ketiga, mudah-mudahan acara parenting ini nanti bisa membawa hasil, bisa membawa ilmu, bisa membawa perubahan terhadap mungkin pola didik kita, bisa kita praktekkan bersama-sama baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang keempat, Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Umar, ya, tentang doa. Mudah-mudahan kita bisa mendoakan putra putri kita menjadi anak yang soleh dan solihah, dan harapan kami, ya, dengan sangat bahwa putra putri panjenengan Bapak Ibu sudah sepakat, ya, sudah bismillah untuk menitipkan di PAUD ITE Al-Muhsin. Untuk itu kami sebagai kepala sekolah juga akan merasa sayang sekali, akan merasa prihatin sekali ketika setelah dari PAUD ITE Al-Muhsin itu anak-anak dalam hafalannya, harapan kami bisa terus terbimbing. Untuk itu mari jangan ragu-ragu, okay? Jangan ragu-ragu untuk melanjutkan di SDIT Al-Muhsin. Insya Allah untuk pendampingan Al-Qur'annya sudah mulai tertata, yaitu dengan menggunakan metode UMI, yang insya Allah metode UMI itu nanti akan mencakup masuk kepada kedisiplinan dalam membaca yang benar dan seragam seperti itu. Nah, untuk itu bismillah kami berdoa semoga Bapak Ibu semuanya bisa
berdoa ya, memilihkan sekolah putra putri di sekolah yang insya Allah kedepannya nanti akan membawa perkembangan, membawa kemajuan baik akademik maupun aset bagi kita semuanya, tentunya itu di akhirat kelak. Kami merasakan Bapak Ibu memang saat ini percaya alhamdulillah bahwa sekolah-sekolah swasta ini satu aspek atau satu faktor itu adanya keberhasilan di dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Karena kenapa kami bisa menyampaikan Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah swasta Islam ya, dengan adanya program pemerintah yang namanya P3K, sehingga banyak guru-guru yang berjuang di yayasan itu banyak diterima di P3K, sehingga bisa masuk ke sekolah-sekolah ASN begitu. Nah, di sana itu mewarnai, masya Allah, mewarnai, sehingga yang dulunya program itu belum bisa berjalan secara efektif, alhamdulillah sekarang itu jadi sudah banyak yang memakai atau menggunakan program-program yang ada di sekolah swasta, terutama yang swasta Islam seperti itu. Nah, kemarin ya kami baru saja penguatan kepala sekolah di JSIT. Kebetulan beliau yang sebagai narasumber itu adalah Ustaz Bukimin, dan sekarang beliau mengajar di SMA negeri. Nah, di sana banyak hal-hal yang kami lihat, masya Allah. Nah, maka dari itu memang satu sisi itu dari sekolah swasta itu ada keberhasilan untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah-sekolah di sana, tetapi kami pun tidak akan berhenti di situ. Bagaimana agar sekolah itu bisa naik dari keunggulan apa yang harus kita tingkatkan seperti itu. Nah, untuk itu insya Allah kami dari lembaga-lembaga yang ada di Al-Muhsin insya Allah terus mengikuti pola perkembangan yang ada saat ini, baik itu secara akademik maupun secara yang ada kurikulum yang ada di yayasan, yaitu membentuk anak didik yang Qur'ani seperti itu, yang insya Allah kita tetap akan memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya, bagaimana nanti di akhirat putra putri panjenengan memberikan mahkota di akhirat. Begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini banyak sekali hal-hal yang mungkin barangkali tidak berkenan di hati panjenengan semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, bismillah, mari kita berjuang bersama-sama mendampingi putra-putri kita semuanya menuju kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustazah Rofi yang sudah memberikan sambutan dan memberikan masukan kepada kita semua untuk mendidik putra putri kita agar bisa bergabung semuanya, mungkin dari ayah bunda wali PAUD ITI Al-Muhsin bisa memberikan wawasan juga untuk mungkin tetangga, saudara, agar bisa
mendaftar di PAUD ITE Al Muhsin agar untuk anak-anaknya dari adabnya, baik untuk hafalannya juga bisa kita latih dari sejak dini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti, namun sebelumnya kita jeda sebentar untuk SBT. Kepada Ustazah Umi Bayinatun, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya tidak mengurangi rasa kenyamanan dan kami sangat menghormati ayah bunda semuanya. Untuk ayah atau bapak dimohon untuk pindah di barisan kursi paling depan. Monggo. Terima kasih Bapak. Ya, untuk selanjutnya. Ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya di pagi yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Biar semangat kita tepuk dulu ya bunda-bunda sama bapak-bapak. Ya. Tepuk satu. Ulang ya. Tepuk satu. One yes. Tepuk dua. One two. Yes yes. Tepuk salam. Absus salam bainakum. Absus salam bainakum. Sabarkanlah salam di antara kamu. Absus salam bainakum. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya kami mohon untuk berdiri. Nah, ini mau es krim. Monggo Bapak Ibu berdiri sekedap ya, cumendang sekedap. Biar semangat. Monggo biar tidak ngantuk ya ayah bunda ya. Tadi pagi baru sempat olahraga nih. Sudah siap? Musik, ayo. Waduh, musik.
Bu, nanti bisa di rumah mencoba sendiri-sendiri ya dengan putra-putranya ya. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Rumi Bayinatun. Pripun ayah bunda pun kembrobios. Nggih, sebelum acara inti biar ayah bunda itu nggak ngantuk nggih. Saya percaya kok tadi pagi bunda-bunda semuanya itu sudah senam, baik senam tangan, kaki, berkecimpung dengan napa nggih? Panci, wajan di dapur. Saya tidak memungkiri itu. Oke, makanya untuk pagi hari ini kita berikan senam sedikit biar lebih fresh gitu nih. Baik ayah bunda, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti parenting dengan mengusung tema meneladani Rasulullah SAW dalam mendidik anak usia dini yang akan disampaikan kepada Ustadz Habib BAMSI. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah hafal sama saya nggih Bapak Ibu? Sampun. Coba Pak, saya siapa? Bapak ini kok alasan ya? Oh, ya. Yang lupa nama saya ya, nama saya Ibu Tiwi, pengampu dari kelas TKA Musdalifah. Kebetulan tahun ini saya diamanai di TKA dan kebetulan di kesempatan hari ini saya diamanai sebagai moderator acara parenting. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Tak lupa yang pertama senantiasa kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah hari ini kita diperkenankan diringankan langkah kaki kita untuk menuju majelis ilmu ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah dari rumah bismillah ya? Sudah. Pekerjaan di rumah sudah selesai? Oh belum, nggak apa-apa sama. Ya nanti kita lanjutkan lagi. Ya. Semoga acara pada pagi hari ini itu membawa keberkahan untuk kita semuanya. Dan tak lupa salam serta salawat senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Dan semoga nantinya kita mendapatkan syafaat di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti. Kepada Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini, perkenankanlah saya selaku moderator pada acara parenting yang pada kesempatan hari ini bersama PAUD IT Al-Musim mengangkat tema meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak usia dini. Insya Allah Bapak Ibu sudah siap belajar hari ini? Yakin? Mana semangatmu? Bapak Ibu kalau semangat itu tangannya mengepal, nggak ada kalau sini semangatku itu cuma di sini kok, cuma di sana itu pun belum keluar semuanya. Kalau kita tadi Ustaz kan katanya gini, tidak memungkiri Bapak Ibu terutama Ibu ya, tidak memungkiri Ibu tadi pagi sudah olahraga leres ya, olahraga tangan, olahraga kaki, olahraga badan. Lupa Bu Sofi menyebutkan olahraga lisan, leres buatan Bu? Leres, kayaknya itu olahraga tiap pagi. Bener Bu? Nah, boleh nggak tahu Bu seperti itu? Apa itu normal ya? Normal? Oh coba nanti kita tanyakan sama ustadznya ya. Seperti itu. Nah sekarang untuk membawa semangat kita cek dulu ya Bu. Nanti kalau saya tanya mana semangatku? Ini semangatku. Kalau tangannya tidak diangkat nanti tak tengok satu-satu. Tak suruh ke depan. Siap ya? Iya dong. Bapak Ibu sudah siap belajar pagi hari ini?
bisa. Alhamdulillah. Yang penting bukan itu sih Bu. Yang penting Ibu bisa memperhatikan ke depan. Tulisannya sedikit kecil nggak apa-apa. Yang penting nanti isi materinya yang besar. Oke Bu? Siap. Nah, sudah siap ya? Mana semangatmu? Sekali lagi, mana semangatmu? Mana hebatmu? Bapak Ibu yang semangat, yang hebat, berarti nanti sebelajarnya juga tenanan ya. Berarti di akhir sesi siapkan pertanyaan untuk Ustadz. Jangan biarkan Ustadznya ini pulang cepet Bu. Oke, siap Bu? Atau Bapak Ibu yang pengen pulang cepet? Rugi Bapak Ibu datang ke sini tadi pagi-pagi sudah menyelesaikan apa Bu pekerjaan rumah, bahkan ada yang ditinggal, tapi di sini cuma cepet-cepet pengen pulang. Apa Bu, eman-eman ya kita nggak bawa oleh-olehnya, ya? Sampaikan apa yang menjadi unek-unek kita di rumah, permasalahan kita di rumah dalam mendidik anak kita sama Ustadz yang hadir pada pagi hari ini. Siap nggak? Siap. Kita hari ini belajar menuntut ilmu bersama-sama, ya. Baiklah, sebelumnya saya bacakan dulu dari biodata Ustadz pada pagi hari ini. Beliau nama Muhammad Habib LCMSI, karena banyak gelarnya ini saya jadi bingung mau tak baca yang mana. Gak apa-apa ya Ustadz ya kalau ada kesalahan. Ya. Tempat tanggal lahir beliau asli Pribumi Ngabetan Bu, dari Klaten, 17 Agustus 1995. Masih muda nih. Kira-kira sudah menikah belum Bu? Sudah. Jangan ada yang ngeceng ya. Karena beliau sudah berstatus sudah menikah. Dan beliau juga sudah dikaruniai 2 orang putri, 1 istri. Cukup 1 Pak Us? Cukup 1 saja ya. Insya Allah ini sudah istri yang terbaik. Insya Allah ya. Untuk riwayat pendidikan beliau dari MIN Jigong, masih asli sini juga ya. Kedua dari Ponpes Ibnul Qayyim Jogja, dari Ponpes Taruna Al-Quran. Kemudian beliau melanjutkan ke Universitas Jazan Arab Saudi, menempuh S1-nya. Kemudian menempuh S2 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk moto hidup beliau, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Untuk amanah yang beliau dipercayakan kepada beliau saat ini, yang pertama beliau sebagai mudir Ponpes Al-Musin mulai dari tahun 2019, alhamdulillah masih mengemban amanah sampai sekarang. Yang kedua beliau diamanai sebagai kepala sekolah SDS IT Al-Musin dari tahun 2002 sampai tahun sekarang. Yang ketiga ini sebagai apa ya namanya? Justru dari untuk pegangan beliau juga ya. Jadi beliau itu bukan semata-mata pekerjaannya hanya sebagai pendidik di sekolah saja pekerjaannya, tetapi beliau sebagai pengusaha muda. Jadi beliau berusaha sendiri sebagai wirausaha roti bolen Klaten. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya ya, keluarga besar PAUD IT Al-Musin, mungkin itu enten simbah. Enten Bu, enten simbah ya. Ada Bu. Ibu-ibu punya ibu di rumah, misalnya delok kasar mantu, nggih. Sakit Bu, nggih, nanti bisa pesen gitu ya. Bisa kita pesen untuk apa hajatannya ya. Untuk hajatan bisa pesen di Roti Bolen Klaten ya. Nanti bisa ke PAUD IT Al-Musin atau langsung ke Ustadz Habibnya. Maka mungkin itu saja untuk perkenalan biodata beliau. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa menanyakan secara langsung ke beliau. Dan jangan lupa Bu, ikuti dengan seksama biar nanti nggak kecewa pulangnya. Siap ya? Siap. Oke, untuk itu waktu dan tempat secukupnya kami berikan kepada Ustadz Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah
Thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Haji Umar Sanusi selaku pimpinan maupun ketua Yayasan Bina Umat Al-Muhsin, dan juga yang kami hormati Ustazah Robi Siti Nurjanah selaku Kepala PAUD IT Al-Muhsin, dan Ustazah PAUD IT Al-Muhsin, serta Bapak Ibu wali siswa maupun siswi PAUD IT Al-Muhsin dari KB maupun TK, dari TPA, KB maupun TK IT Al-Muhsin. Alhamdulillah, baik rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada siang kali ini, pada pagi waktu duha kali ini, dari dibilang pagi itu enggak pagi nih. Kalau pagi itu dalam bahasa Arab itu subuh. Waktu subuh itu hanya sampai waktu subuh pagi itu hanya dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Setelah itu waktu duha. Jadi di duha yang berbarokah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan barokah serta rahmatnya kepada kita semua. Karena dalam majelis kita ini, kita berada dalam sebuah majelis ilmu, sebuah majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya bersabda, Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini, waktu duha kali ini, sedang melaksanakan sebuah hadis Nabi Bapak Ibu. Hadis itu apa? Niku wau. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang rela keluar rumah, kata Rasul, yasluku tariqan, yang keluar rumah untuk mendatangi sebuah tempat, yaltamisu fihi ilman, yang tersentuh di dalamnya ilmu. Jadi ilmu, walau ilmu apa saja, terutama ilmu agama tentang parenting ini, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Maka pada pagi hari ini dengan niat ikhlas Bapak Ibu sekalian, niki niati ikhlas napa terpaksa Bapak Ibu? Ikhlas napa mengke? Napa namine wedine absene mboten enten absen terus diken napa Bu? Diken hafalan Quran napa pripun? Nggih. Ini Ustaz sudah dapat bocoran ya? Ya, alhamdulillah. Dengan ikhlas maka balasannya napa Bapak Ibu? Balasannya adalah sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan langkah kita kelak menuju surga. Tetapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti menuju surga ini mengke, sebelum kita mulai pembahasan parenting, menuju surga itu cara nipun atau jalannya itu susah atau mudah Bapak Ibu? Tanglet sepindah melih. Masuk surga itu jalannya mudah atau susah Bapak Ibu? Susah atau mudah? Ya. Jalan surga itu nanti susah kalau dilampaui dengan atau kalau dilampaui sendiri susah. Tapi kalau pertolongan Allah yang datang maka jadi mudah. Makanya dalam hadisnya yang disebutkan akan Allah permudah jalan surga yang aslinya susah. Kenapa susah? Hari kiamat nanti akan ada jembatan, Bu. Namanya apa? Jembatan Ibu? Sirat. Sirat itu jembatannya nanti seperti apa? Ada jembatan ngembong nih, mboten niku nganggo motor kan saged mlampah, saged mobil, saged bis, saged. Jalannya itu lebih tipis daripada rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7, bayangke men pun tipis banget gitu. Niku nglewatine pripun? Lewatine pripun terbayang mboten? Saniki nek rambut dibelah 7 dados jembatan lewatine pripun? Nah, yuk. Pun setipis ngoten niku, setajam
pedang. Pernah kesilet oleh boleh nembe napa namanya ngiris-ngiris bawang ngono ke napa namanya kecowes sekedhik niku pun rasane pripun. Nah niku suruh berjalan di atas rambut dibelah 7 setajam pedang. Nah niku susah napa medeni? Nggih susah nggih medeni. Lah nggih. Makanya kita butuh yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kiatnya adalah dengan cara seperti ini. Kalau ada undangan thalabul ilmi didatangi. Allahumma amin. Berarti kita insyaallah ini nanti jalan ke surganya dipermudah. Amin. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat-umat beliau yang senantiasa berpegang teguh menjalankan ajarannya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada foto ya. Ini foto saya saat muda. Saat ini saya muda ya. Ini foto diambil Ramadan kemarin. Yang dilihat ampun fotonya mohon tulisannya, tulisannya apa yang tercantum di situ? Mungkin saya berdiri ini. Apa yang tertuliskan di situ? Tertuliskan bahwasanya inilah hakikat yang ada. Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu suci. Apa itu suci? 0. Tidak ada plus, tidak ada minus, netral. Setiap anak itu terlahir netral, tidak baik, tidak buruk, tidak ada pahala, tidak ada dosa, 0, netral di tengah-tengah. Maka dari itu lingkungan sekitarnya, terutama orang tuanya lah yang memberikan nilai, yang memberikan warna bagi anak-anaknya. Apa yang ingin saya sampaikan? Jadi nanti keadaan bagaimanapun putra-putri bapak sekalian, putra-putri ibu sekalian, maka kata Allah, fala yalumanna illa nafsahu. Jangan salahkan siapapun kecuali diri kita sendiri. Karena anak itu hakikatnya 0 dan kitalah yang memberikan nilai pada anak kita. Apakah anak kita nanti jadi nilainya plus tambah terus, atau akan minus? Dari apa plus minusnya? Plus minusnya adalah dari arah jalannya, Bapak Ibu. Arah jalannya Allah berikan pokok tujuan, pokok tempat tertinggi yang berikan apa? Surga. Dan Allah berikan tempat terendah yang berikan apa? Neraka. Maka ke arah mana anak kita jalan itu tergantung bapak ibu sekalian. Mau anak itu di tengah-tengah, mau mengarah ke surga, bismillah. Mau mengarah ke neraka, na'udzubillah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengarahkan anak-anak kita atau bagaimana diri kita menjadi pendidik yang baik. Karena yang kita tiru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi dalam pendidikan anak usia dini. Bersama Ustaz Muhammad Habib LC MS, ini gelar mawon. Semoga isinya lebih banyak. Ini nanti biodatanya. Ini menunjukkan Bapak Ibu, saya itu ibaratnya santri tulen. Santri tulen ini pripun? Jadi saya tidak belajar di sekolah negeri dari awal saya hidup.
Tapi yang membuat saya itu bersyukur dan melihat saya malah bertanya-tanya bagaimana dulu orang tua saya mendidik saya. Dari sini Bapak Ibu, dari SMP, SMA, dan kuliah itu gratis. Itu gratis loh. Harusnya banyak sekolah swasta semua, sekolah swasta dan pondok semua. Dan Allah berikan kemudahan dan semoga Allah berikan kesehatan dan kelancaran rezeki dan juga keberkahan kepada kedua orang tua saya. Allah berikan keberkahan dalam umurnya. Allah selama sampai Arab Saudi pun saya tidak terpungut biaya apapun, tidak ada tambahan biaya. Malah di Saudi itu Ibu, 1 bulan mahasiswa Saudi itu diberikan uang makan oleh kampus sebulannya 3 juta rupiah atau setara dengan 850 real. Cukup itu, saya makan aja paling sebulan 150 real, sisanya ditabung untuk S2. S2 jadi ini untuk tabungan dari S1 gratis juga itu nanti. Alhamdulillah. Nanti kita lihat bagaimana dan apa yang dapat menyebabkan magnet-magnet keberkahan seperti itu bisa datang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ini semua bukan serta-merta untung itu bisa ditarik, magnet keberuntungan itu bisa ditarik ya Bapak. Gimana kita mendapat atau menjadi seseorang yang mempunyai amalan yang mendatangkan keberuntungan tadi. Ini enten putra-putri pun sih bercita-cita kuliah sampai luar negeri Bapak Ibu. Wonten apa wis Klaten bae yuk, SD Klaten, SMP Klaten, SMA Klaten, terus kuliah Klaten, urip nang Klaten, terus Klaten forever gitu. Bukan apa-apa, selama jalannya adalah tadi naik menuju surga. Lebih rahmatullah Subhanahu wa taala, di sini saya ingin bersepakat atau mengambil kesepakatan dengan Bapak Ibu sekalian. Prinsip utama kita apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, di sini semua mengakui nggih kalau kita ini adalah ciptaan Allah. Setuju napa mboten? Setuju napa ragu? Yakin apa ragu? Oh masih ragu suara ini kok. Yang jawab hanya sebagian. Semua di sini yakin bahwasanya kita ciptaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai ciptaanku, wahai manusia, dalam kehidupanmu kami telah jadikan bagimu Muhammad sebagai tuntunan mengikuti syariat dari urusan agama itu." Syariat adalah sebuah aturan. Maka yang harus kita lakukan adalah fattabi'ha, maka itu ikutilah aturan itu dan jangan ikuti aturan yang lain yang mereka tidak mengetahui. Jamaah dimana Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, harus kita tanamkan dalam hati kita. Saya itu ingat Bapak Ibu, saya dulu saat mau menikah, doa saya gini, ya Allah, semoga nanti ketika saya menikah, saya dipertemukan dengan seorang perempuan, seorang istri yang saya itu ketika ada apapun menasihatinya, kita bisa berhenti pada Al-Quran dan hadis. Karena masalah keluarga pasti ada, tapi kita berdua bisa, oh Allah berkata apa, Rasul berkata apa, itulah titik temunya. Seperti itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengadakan bagi manusia aturan umumnya.
yaitu Al-Quran dan Sunnah. Harusnya segala permasalahan kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita ada masalah kemudian Nabi bilangnya gini loh, Allah bilangnya gini loh, oh iya, ampun ngantos Nabi bilang gini loh, nabi-nabi kuwi biyen saiki wis ora cocok. Wah, ampun ngoten niku mboten tidak akan bertemu, tidak ada titik temu masalahnya. Jadi kita di sini bersama-sama dalam momen ini kita jadikan bahwasannya Al-Quran dan Sunnah adalah ujung daripada sebuah nasihat. Nasihat terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah. Solusi terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah. Setuju Bapak Ibu? Coba kita lihat di Al-Quran dan Sunnah ada nggak bagaimana cara mendidik anak-anak itu? Loh, ini lugu sekali buat anak-anak itu. Coba saat ini ibu-ibu, bapak-ibu berani nggak kayak anak-anak? Beneran nonton bu? Oh, dua. Mesin sudah mulai besar, sudah mulai. Anak-anak masih sangat lugu sekali. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana mengarahkan anak-anak nanti menjadi anak yang naik menuju surga. Di awal, mengapa harus meneladani Nabi? Kenapa harus ada tauladan? Ini ayat Al-Quran yang mengatakan tentang tauladan. Tentang tauladan. Tauladan dalam apa? Nabi itu tauladan dalam apa Bapak Ibu? Tauladan dalam segala bentuk perbuatan kita. Nabi, maka Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ini garis bawah ini. Nabi juga manusia, nggih mboten? Nggih. Maka Allah utus seorang nabi dari golongan manusia sendiri ben menungsoi iso ndadekake contoh. Bayangkan kalau yang nabi, rasul itu malaikat, pasti manusia akan mengatakan, "Ulah kayak malaikat." Ya kayak malaikat ya wis ngono kuwi ra iso dicontoh aku. Jenenge malaikat lo menungso beda enten termawon Bu alasane. Nggih mboten? Misalkan nabi dari golongan lain, misalkan setan, dari jin misalkan. Oh kayak jin ora ketok iso piye nek karepe. Tapi Allah jadikan nabi dari golongan manusia. Sehingga ada alasan, oh nabi menungso kayak padha bolong menungso, jadi aku ora iso ngikuti. Oh enggak bisa. Nabi juga manusia, kita bisa meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah ketetapan Allah. Allah jadikan, ini ikrarnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada. Ada tunjukan belum? Rada seret rasanya jerit-jerit tuh. Jadi Bapak Ibu, tema kita pada hari ini itu ini ayat Al-Quran landasannya meneladani Nabi dalam mendidik anak usia dini. Jadi kita mempelajari bagaimana uswah hasanah kita dalam proses mendidik mendidik anak-anaknya. Aslinya kalau dalam Al-Quran itu disebutkan anak-anak itu biasanya Nabi Ibrahim, biasanya Luqmanul Hakim, tapi kita melihat dari sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi kita sudah mempelajari tentang meneladani Nabi, yakin sudah meneladani Nabi adalah tauladan, Nabi adalah contoh, sudah sepakat ya Bapak Ibu, Nabi adalah tauladan terbaik, sepakat. Kemudian kita pelajari bersama tentang anak usia dini, yaitu tentang adanya fase-fase umur. Dalam Al-Quran juga sebutkan, nek bayi baru lahir ki fasenya apa?
Kalau sudah mulai besar fasenya apa? Sudah mulai dewasa fasenya apa? Kemudian tua dan akhirnya kemudian mulai lemah lagi, itu fase. Ini yang fase ataupun siklus yang pasti terjadi pada setiap manusia. Yang anak-anak sekarang itu, dulu kita juga pernah berada pada fase seperti itu. Enten pengalaman apa Bapak Ibu? Pas masa kecilnya saya teringat boten pengalaman apa, misalkan kamu biar gitu ya, gani bandemi pelemnya tanggane ya bandemi malah kena pelemnya malah kena gendenge. Pernah boten niku? Pernah loh. Jadi ada kenangan-kenangan yang seperti itu. Itu fasenya kita kemudian bertumbuh dan bertumbuh. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa litakunu shuyukha. Ini fasenya. Dari dalam perut ada gumpalan cairan, kemudian gumpalan daging, kemudian Allah keluarkan dalam bentuk anak. Nah, ini yang akan kita bahas, fase setelah kelahiran hingga anak-anak usia dini. Usia TK ya, saya fokuskan di usia TK, nanti ada usia SD, itu sebutannya apa, usia dan selanjutnya. Kalau anak usia 0 sampai 7 itu bisa disebut dengan as-sobi atau balita. Setelahnya disebut dengan bulan atau anak-anak. Jadi ada fase kehidupan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah Islam, dalam istilah fikih itu adalah bagaimana seseorang memahami Bapak Ibu. Maka memahami menggunakan akal. Dan anak-anak itu ada, pernah mendengar kata ini Bapak Ibu? Mumayyiz, pernah dengar? Mumayyiz, apa? Mumayyizun dari kata mayyaza yumayyizu yang artinya membedakan. Ini penting, kita harus mengetahui fase anak kita dalam tahap apa, sehingga kita bisa memberikan pendidikan sesuai dengan fasenya, umurnya. Mumayyiz Bapak Ibu, umur mumayyiz menurut para ulama itu adalah sekitar 7 tahun. Berdasarkan hadis apa? Hadis muru abna'akum lis-sholati bisab'in, perintah untuk mengajarkan anak sholat. Perintahkanlah anakmu untuk sholat saat umur 7 tahun. Ini pendapat mayoritas ulama dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Mumayyiz merupakan fase sebelum balik, di mana anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dari ulama Syafi'i yang mengatakan tanda-tanda mumayyiz diantaranya adalah anak sudah bisa sholat dengan baik, sudah mulai tumbuh rasa malu. Kulo tanglet anak TKB sudah. Itu kalau misalkan ke kamar mandi masih ditemani botan. Kadang-kadang masih ketika ganti celana masih digantikan ustadzahnya atau sudah sendiri. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu bisa menilai anak-anaknya. Kalau ternyata anak saya itu misalkan dalam urusan diri sendiri saja, buang air, itu masih perlu buka katoke Bu, masih perlu Bu ini dipakaikan celananya. Nek ibunya mungkin nggak apa-apa nih minta tolong, bahkan ibunya pun nanti kalau sudah muncul rasa malu sama ibunya juga, gimana? Karena itu adalah
bagian yang sensitif karena rasa malu, makanya disebut dengan ada kata malunya di situ karena memang sumbernya adalah harusnya ada rasa malu. Itu bisa kita lihat oleh Bu Mumayyiz. Anak kita sudah mumayyiz belum? Dan biasanya mumayyiz itu berumur 7 tahun. Maka sangat baik jika 7 tahun itu mulai pembelajaran secara intensif. Kalau anak kecil, anak-anak TK nanti kita pelajari apa yang harus kita tumbuhkan dalam pembelajaran anak-anak usia ini. Jadi jangan sampai bergabung ya. Kemudian anak masih TK, kemudian ada perkataan gini, nanti anak TK terus nanti melanjutkan sekolah di mana? Yo nanti manut anak ibu. Mumayyiz saja masih belum mesti dimanuti anak. Gimana? Harusnya orang tua nanti yang harus mengarahkan. Pesan Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan apa saja? Nah ini kita mulai materi kita sekarang menit ini 20 menit untuk pembukaan. Kita sepakati tadi mulai dari Nabi, kemudian adanya fase-fase umur yang harus kita perhatikan dalam pendidikan anak. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana ataupun pola pendidikan Nabi Muhammad SAW. Anak kecil kenalkan Allah kepada mereka sejak dini, sejak usia dini. Mengenalkan anak tentang Allah, dikenalkan tentang siapa pencipta, walaupun mereka belum bisa menangkap dengan baik, tapi kita selalu sampaikan, oh ini ada Allah, ini ada Allah. Tuh, Masya Allah ya, bagus ya, oh itu ciptaan Allah, bagus, alhamdulillah ya. Misalkan saya itu kalau menyampaikan ke anak saya di sini seperti ini, Bah, minta tolong ambilkan minum dong. Terus saya bilang, Mbak, syukuri sudah diberikan Allah tangan, syukuri tangannya untuk digunakan dengan baik. Yuk coba ambil sendiri. Ya, akhirnya mau ambil sendiri. Pak dulu bapaknya gak mendekati gitu. Bukan, tapi itu bagian daripada unsur pendidikan, mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi seperti itu, semua dikembalikan kepada Allah supaya anak kenal bahwasanya Allah itu ada dan Allah yang maha segala. Apa kata Nabi Bapak Ibu tentang ini? Dua tenan. Jadi ketinggal bro. Pesan Nabi Muhammad SAW saya bacakan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saat masih kecil digoncengkan Nabi Muhammad di atas onta, digoncengkan. Kemudian Nabi berkata, ya gulam, wahai anak, ini u'allimuka kalimatin, aku ajarkan kepadamu sebuah perkara. Ihfazillaha yahfadka. Anak kecil itu, Nabi aja mengajarinya seperti itu. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Pun pernah dereng matur kali anaknya ngoten niku, Bapak Ibu. Sampun dereng. Nduk. Suatu saat pas digoncengin, Nduk, lho. Ya, supaya aman, adik harus jagalah Allah. Insya Allah Allah akan menjaga. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Okay. Jadi yang pertama kali yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita yaitu adalah tauhid. Apa? Tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini polanya Nabi Babu. Nek ra percaya mboten napa-napa. Tapi tadi kita sudah ikrar Nabi adalah tauladan terbaik, maka tauhid ini harus kita upayakan. Jangan sampai Bapak Ibu kita menggadaikan tauhid
hanya karena urusan yang lain. Nopo melih menyekolahkan anak, seorang muslim menyekolahkan anak di sekolah non Islam. Kamu di luhur, mikir mboten sing putrane teng Kanisius pindah Bapak Ibu. Ya mosok ingin mengorbankan, menggadaikan tauhid yang kata Nabi harus dijaga sejak awal, kemudian malah disekolahkan di tempat yang secara lahiriahnya saja akan mengajarkan tentang agama lain. Itu kan sekolah Kristen, namanya sekolah Kristen terpadu. Nggak Islam terpadu, nih Kristen terpadu ya. Jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan bukan hanya Nabi Muhammad Bapak Ibu yang mengingatkan tentang tauhid dulu yang harus kita tanamkan kepada anak. Ingat Allah, tahu Allah, ada Allah. Allah itu ada dan Allah itu ngapain aja. Harus tahu anak-anak itu. Walaupun anak-anak itu dengan, jadi ada istilahnya as-sobi, anak-anak itu huwa rajulun kabirun fi syakli tiflin sohirin. Mereka itu punya potensi orang dewasa, potensi besar, tetapi terbungkus dengan shackle atau dengan bungkus anak-anak. Aslinya mereka tuh menghafal lebih cepat daripada orang yang lebih tua. Bapak-bapak, ibu sama anak-anak mungkin menghafal Quran lebih cepat anaknya. Potensinya besar sekali. Hanya terbungkus dalam sosok seorang anak kecil. Jadi apa yang kita sampaikan itu aslinya walaupun gojek-gojek kayak gini terekam. Yang walaupun gojek-gojek itu masuk dalam pikirannya, masuk dalam alam bawah sadarnya. Indikatornya anak sudah mulai kenal Allah, nama Bapak Ibu. Secara tidak langsung, secara tidak sadar ketika mereka tersandung misalnya langsung bilang astagfirullah. Kalau berdalil putrane, apa tuh sih? Waduh, tersandung astagfirullah.